I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nurul Putra Cakrabarata dengan NIM 22020025. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dasar motor listrik. Sejarah motor listrik. Sejarah awal sepeda motor listrik sebenarnya masih belum jelas asal-usulnya. Namun kita bisa menilik kembali di abad ke-19, tepatnya pada 19 September 1895. Permohonan paten untuk sepeda listrik diajukan oleh Ogden Barton Jr. dari Canton, Ohio pada 8 November di tahun yang sama. Permohonan paten lain untuk sepeda listrik juga diajukan oleh Josiah W. Libbey dari Boston. Di acara Stanley Cycle Show tahun 1896 yang bertempat di London, Inggris, produsen sepeda Humber memamerkan sepeda tandem listrik dibekali oleh baterai penyimpanan daya. Motor yang digunakan pada sepeda tersebut ditempatkan di depan roda belakang. Kontrol kecepatan ditempatkan di bagian setang. Beberapa tahun setelah diperkenalkannya sepeda listrik, Popular Mechanics edisi Oktober 1911 memperkenalkan sepeda motor listrik. Kendaraan ini diklaim memiliki jangkauan sejauh 121 km hingga 160 km sekali pengisian daya. Sepeda motor memiliki gearbox 3 percepatan dengan kecepatan 6,4 dan 5 sampai 56 km per jam. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pengertiannya, alat yang berfungsi sebaliknya, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, disebut generator atau dinamo. Motor listrik dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan penyedot debu. Jenis-jenis motor listrik. Secara umum, motor listrik ada dua, yaitu motor listrik AC dan motor listrik DC. A. Motor AC adalah jenis motor listrik yang bekerja menggunakan tegangan AC, alternating current. Motor AC memiliki dua buah bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator merupakan komponen motor AC yang statis. Rotor merupakan komponen motor AC yang berputar. Motor AC dapat dilengkapi dengan penggerak frekuensi variabel untuk mengendalikan kecepatan sekaligus menurunkan konsumsi dayanya. Jenis-jenis motor listrik AC. Pertama, motor AC sinkron. Motor sinkron adalah motor AC bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus searah DC untuk pembangkit daya dan memiliki torque awal yang rendah. Dan oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk penggunaan awal dengan beban rendah, seperti kompresor udara, perubahan frekuensi, dan generator motor. Motor sinkron mampu untuk memperbaiki faktor daya sistem, sehingga sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak listrik. Komponen utama motor listrik AC sinkron. Rotor. Perbedaan utama antara motor sinkron dengan motor induksi adalah bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan perputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki magnet permanen atau arus DC excited yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan dengan medan magnet lainnya. Stator. Stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Motor ini berputar pada kecepatan sinkron yang diberikan oleh persamaan berikut. Perec 2003. NS sama dengan 120 F per P, di mana F frekuensi dari pasukan frekuensi, P jumlah kutub. 2. Motor AC induksi. Motor induksi merupakan motor yang paling umum digunakan pada berbagai peralatan industri. Popularitasnya karena rancangannya yang sederhana, murah, dan mudah didapat, dan dapat langsung disambungkan ke sumber daya AC. Komponen utama motor AC induksi. Motor induksi memiliki dua komponen listrik utama. Rotor. Motor induksi menggunakan dua jenis rotor. Rotor kandang tupai sendiri dari batang penghantar tebal yang dilekatkan dalam petak-petak slot paralel.
Batang-batang tersebut diberi hubungan pendek pada kedua ujungnya dengan alat cincin hubungan pendek. Lingkaran rotor yang memiliki gulungan 3 fase, lapisan ganda dan terdistribusi. Dibuat melingkar sebanyak kutub stator. 3 fase digulungi kawat pada bagian dalamnya dan ujungnya yang lainnya dihubungkan ke cincin kecil yang dipasang pada batang as dengan sikat yang menempel padanya. Stator dibuat dari sejumlah stamping dengan slot untuk membawa gulungan 3 fase. Gulungan ini dilingkarkan untuk sejumlah kutub yang tertentu. Gulungan diberi space geometri sebesar 120 derajat. Jenis-jenis motor induksi. Motor induksi dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok utama per 23. Yang pertama ada motor induksi 1 fase. Motor ini hanya memiliki satu gulungan stator, beroperasi dengan pasukan daya 1 fase, memiliki sebuah rotor kandang tupai, dan memerlukan sebuah alat untuk menghidupkan motornya. Sejauh ini motor ini merupakan jenis motor yang paling umum digunakan dalam peralatan rumah tangga, seperti fan angin, mesin cuci, dan pengering pakaian, dan untuk penggunaan hingga 3-4 HP. Yang kedua yaitu motor induksi 3 fase. Medan magnet yang berputar dihasilkan oleh pasukan 3 fase yang seimbang. Motor tersebut memiliki kemampuan daya yang tinggi, dapat memiliki kandang tupai atau gulungan rotor, walaupun 90% memiliki rotor kandang tupai. Dan penyalaan sendiri diperkirakan bahwa sekitar 70% motor di industri menggunakan jenis ini. Sebagai contoh, pompa, kompresor, belt konvektor, jaringan listrik, dan grinder. Tersedia dalam ukuran 1/3 hingga ratusan HP. Kecepatan motor AC induksi. Motor induksi bekerja sebagai berikut. Listrik dipasok ke stator yang akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini bergerak dengan kecepatan sinkron di sekitar rotor. Arus rotor menghasilkan medan magnet kedua yang berusaha untuk melawan medan magnet stator yang menyebabkan rotor berputar. Walaupun begitu, di dalam prakteknya motor tidak pernah bekerja dengan kecepatan sinkron, namun pada kecepatan dasar yang lebih rendah. Terjadinya perbedaan antara dua kecepatan tersebut disebabkan adanya slip atau geseran yang meningkat dengan meningkatnya beban. Slip hanya terjadi pada motor induksi. Untuk menghindari slip, dapat dipasang sebuah cincin geser atau slip ring, dan motor tersebut dipasang motor cincin geser atau slip ring motor. B. Motor DC adalah jenis motor yang penggunaannya memerlukan jenis arus DC atau arus arah. Jadi pada motor DC, arus arah yang dihasilkan nantinya akan diubah menjadi mekanis. Pada motor dengan arus DC, di dalamnya biasanya terdapat kumparan yang berfungsi untuk menghasilkan putaran. Nah, jumlah putaran yang dihasilkan oleh motor tersebut disebut sebagai RPM, revolution per minute. Untuk sebuah motor DC, biasanya putaran yang dihasilkan adalah gerakan dengan kecepatan sekitar 3000 sampai 8000 RPM, dan biasanya juga memiliki tegangan operasional dengan kisaran sebesar 1,5 sampai dengan 3 volt yang berupa putaran atau gerak. Jenis-jenis motor DC atau motor arus arah. Pada dasarnya semua motor DC diklasifikasikan menjadi 2 jenis utama berdasarkan hubungan kumparan, medan, dan kumparan angker. Kedua jenis motor DC tersebut adalah motor DC sumber daya terpisah atau separately excited DC motor dan motor DC sumber daya sendiri atau self-excited DC motor. Pertama, motor DC sumber daya terpisah atau separately excited DC motor. Pada motor DC, jenis sumber daya terpisah ini sumber arus listrik untuk kumparan medan, field winding terpisah dengan sumber arus listrik untuk kumparan angker, armatur, coil. Pada rotor seperti terlihat pada gambar di atas ini, karena adanya rangkaian tambahan dan kebutuhan sumber daya tambahan untuk pasukan arus listrik, motor DC jenis ini menjadi lebih mahal sehingga jarang digunakan. Separately excited motor DC ini umumnya digunakan di laboratorium untuk penelitian dan peralatan-peralatan khusus. 2. Motor DC sumber daya sendiri, self-excited DC motor. Pada motor DC jenis sumber daya sendiri atau self-excited motor DC ini kumparan medan field winding dihubungkan secara seri, paralel ataupun kombinasi seri paralel dengan kumparan angker armatur winding. Motor DC sumber daya sendiri ini terbagi lagi menjadi 3 jenis motor DC, yaitu Shunt DC motor, series DC motor, dan compound DC motor. Berikut ada gambar motor listrik, yaitu dari VR Official Store.
Nah, di sini ada kelebihan motor listrik. Yang pertama, suara mesin motor nggak berisik. Kedua, 3 kali lipat lebih efisien. Ketiga, bersahabat untuk lingkungan. Keempat, perawatannya relatif mudah. 5, akselerasinya instan dan mulus. 6, pengisian daya murah. Kerugian motor listrik. Yang pertama, untuk motor listrik long range masih cenderung mahal. 2, stasiun pengisian listrik umum masih terbatas. 3, spare part dan bengkel masih sangat jarang. Dan yang terakhir, 4, daya angkut terbatas. Berikut ada pengaplikasian motor listrik pada mixer. Mixer yang dimaksud di sini adalah alat yang biasa digunakan untuk adonan kue atau telur. Di dalam mixer terdapat 2 buah motor listrik yang berfungsi memutar 2 buah pengaduk yang nantinya akan mencampur adonan yang ada di dalam satu wadah. Sama halnya dengan blender. Pada mixer terdapat pula pilihan putaran motor listrik yang memiliki perbedaan putaran motor mulai dari putaran pelan, sedang, cepat, dan ada pula tombol khusus yang digunakan untuk memutar pengaduk dengan kecepatan penuh. Ini dia ada cara kerja motor listrik dalam mixer. Gambar tersebut memperlihatkan rangkaian kelistrikan mixer merek Philips Type HR1500 atau A1. Gambar tersebut menunjukkan bahwa sumber listrik yang diperlukan untuk menjalankannya adalah tegangan AC 220-230 volt pada frekuensi kerja 50-60 Hz. Sementara daya listrik yang akan diserap sebesar 170 watt. Kemudian rangkaiannya dilengkapi dengan kapasitor dan resistor yang dipasang paralel. Kapasitor dan resistor tersebut berfungsi untuk meredam frekuensi interferensi yang ditimbulkan oleh motor mixer saat berputar. Pengaturan kecepatan mixer dilakukan dengan memindahkan posisi saklar pemilih kecepatan antara posisi 0 hingga posisi 3. Pengaturan kecepatan ini dapat dilakukan dengan SW, karena posisi kecepatan yang ditentukan oleh SW berhubungan dengan belitan pengatur kecepatan dan belitan bantu motor L1, L2, dan L3 yang terhubung seri menuju ke sikat 1, masukkan ke belitan rotor LR, keluar ke sikat 2, masuk ke belitan utama, lalu kembali ke sumber listrik. Nilai resistansi L1 sebesar 24 ohm, L2 sebesar 20 ohm, dan L3 sebesar 14 ohm. Sementara itu, resistansi belitan stator L4 dan rotor motor masing-masing 17 ohm dan 44 ohm. Di sini ada beberapa rumus dasar motor listrik AC. Kumpulan rumus motor AC untuk menghitung atau mencari kecepatan siklus motor itu ada rumusnya NS sama dengan 120 kali F per P. Slip pada motor atau S, slip NS means NR per NS dikali 100%. Itu kecepatan rotor NR. NR sama dengan NS kali 1 min persen slip. Untuk mencari daya motor ada P sama dengan T kali NS per 5252 satuan HP, atau P sama dengan V kali 1 X kali cos atau satuan watt. Daya output motor atau P out sama dengan V kali I kali N kali cos. Untuk mencari daya semu motor S sama dengan V kali I. Untuk mencari arus motor di situ ada I sama dengan P per V kali cos. Torsi motor di situ ada 5252 kali P per N. Efisiensinya di situ ada POUT per P kali 10. Ini ada rumus kecepatan siklus motor, yaitu ada NS sama dengan 120 kali F per P. Keterangan NS yaitu kecepatan sinkron motor RPM, dan F-nya itu frekuensi, dan P itu pole atau jumlah kutub motor.